Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan mata pelajaran TIK kelas 10 ya. Untuk pertemuan kali ini kita belajar menggunakan rumus if ya. Dimana if di sini ada if or, if and, dan if tunggal. Or itu jika atau, if and jika, dan if tunggal itu jika. Jadi kalau misalkan if or itu boleh ada yang tidak memenuhi syarat karena atau ya. Jika tidak A, B. Jika tidak B, C. Berbeda dengan if and. Kalau if and itu semua variabel harus terpenuhi. Jika A, jika B, jika C, maka hasilnya true atau benar. Ya. Jadi kalau ada 3 variabel untuk if and berarti ketiganya harus memenuhi syarat. Kalau if saja ya, if tunggal itu hanya digunakan untuk 2 perbandingan. Kalau tidak A ya B ya. Tapi perbandingan ini harus kita batasi. Misalkan nilai untuk 75 ke atas siswa yang bersangkutan dikatakan lulus. Juga ada if bercabang ya, artinya misalkan gini, untuk huruf mutu ya, jika A, jika B, jika C, jika D, jika E. Nah, ya kan ada 5 jika ya. Nah, kita batasi untuk yang lulus ini harus huruf mutu apa saja. Misalkan kita akan menentukan huruf mutu yang lulus itu A, B, C. Sehingga nanti untuk penulisan rumusnya jika A, jika B, jika C, tuntas. Nah, ya. Selain daripada itu tidak tuntas. Ya. Baik, sekarang kita langsung aja ke praktiknya ya. Yang pertama silahkan buka lagi file yang sudah kamu miliki, itu dasar-dasar Excel. Nah, sebelumnya kan kalian punya 5 5 sheet ya. Ya, latih 1, latih 2, latih 3, latih 4, latih 5 ya. Nah, di latih 1 sudah kalian kerjakan. Sekarang latih 2 kosong ya. Nah, silakan untuk latih 2 dibuatkan tabel seperti dulu ya. Ini judul, ada daftar nilai siswa kelas X, tahun pelajaran ya, kelebihan. Tahun pelajaran 2023/2024. Ada nomor urut 1 sampai 10. Ada nama siswa ya, Budi Raharjo, Cucu, Dedek Ahmad, Helmi Yahya, sampai yang Senjaya. Kemudian ini jenis kelamin disesuaikan dengan nama siswa. Kelasnya untuk contoh sekarang kita samakan aja. Misalkan kelasnya kelas 11. Ini nilai harian silahkan disamakan ya, biar nanti pada saat menyamakan rumus ini dan hasilnya biar sama dengan apa yang Bapak contohkan ya. Nah, silahkan diisi dulu. Nah, kalau sudah selesai, kita sekarang tentukan dulu nilai totalnya ya. Jadi untuk nilai total itu kan tidak mungkin lebih dari 100 ya. Jadi kita batasi intervalnya untuk nilai total itu 0 sampai 100. Jadi kita gunakan fungsi average ya. Average rata-rata kita blok nilai harian sampai nilai UAS ya. Kurung tutup selesai. Maka
untuk nilai total Budi Raharjo 90 ya. Kemudian seperti biasa kita drag ke bawah sehingga seperti ini ya. Sudah terisi otomatis. Kemudian jangan lupa tentukan nilainya ini kita ambil 2 digit di belakang koma ya. Ada decrease, ada increase. Nah, kalau increase kan menambahkan ya lebih banyak. Kalau decrease ini mengurangi jumlah digitnya. Misalkan kita gunakan 2 digit di belakang koma, kita gunakan dengan decrease ya. Nah, setelah itu nah sekarang kita gunakan fungsi if or ya. Di sini if or artinya jika Budi Raharjo nilai hariannya di atas 75 ya. Jika Budi Raharjo nilai UTS-nya di atas 75, UAS dan UAS ya, nilai harian, UTS, UAS. Salah satunya memenuhi syarat yaitu nilai maksimalnya nilai minimalnya 75, maka Budi Raharjo ini bisa dikatakan lulus. Nah, ini contoh aja ya. Nah, kan sama dengan if kurung buka or buka arahkan ke E6 lebih besar sama dengan 75 jadi koma arahkan ke E6 lagi F6 ya ke UTS yang Budi Raharjo lebih besar sama dengan 75 jadi koma arahkan lagi ke G6 ya ke UAS Budi Raharjo lebih besar sama dengan 75 kurung tutup di koma tanda kutip 2 ya tulis tuntas tanda kutip lagi titik koma tanda kutip lagi tidak tuntas tanda kutip kurung tutup sehingga hasilnya untuk penggunaan if or ya, untuk Budi Raharjo ini tuntas meskipun misalkan nilai UTS-nya misalkan 30 tetap tuntas ya karena if or ini asal salah satu syarat terpenuhi itu ya kecuali kalau ketiganya tidak terpenuhi misalkan sini 30 harian UAS-nya 30 sehingga tidak tuntas. Tadi kita sudah menentukan untuk tuntasnya itu di masing-masing variabel boleh diantaranya ada yang 75 gitu ya. Kita kembalikan lagi. Nah ini ya, tuntas. Berbeda dengan if and. Kalau if and itu ketiga nilai harian UTS UAS ini harus memenuhi syarat ya gitu ya. Jadi harus nilai ketuntasannya itu harus terpenuhi gitu ya. Ini sama dengan if kurung buka n nah ya. Arahkan ke E6 nilai hariannya Budi Raharjo lebih besar sama dengan 75 koma nilai UTS Budi Raharjo harus lebih besar sama dengan 75 koma begitu juga nilai UAS Budi Raharjo harus lebih besar sama dengan 75 ya kurung tutup titik koma tanda kutip tuntas tanda kutip lagi titik koma tanda kutip tidak tuntas tanda kutip kurung tutup ya enter. Nah di sini bahwa si Budi Raharjo ini tuntas ya misalkan kita isi nilai harian Budi Raharjo ya di bawah nilai 75 misalkan 74 sehingga nanti untuk if or tuntas dan untuk if and tidak tuntas karena untuk if or mah ya yang penting salah satu syarat terpenuhi berbeda dengan if and. Kalau if and itu semua variabel harus terpenuhi ya. Nah, kita kembalikan lagi untuk nilai Budi Raharjo 100 ya. Nah, kita coba cek ke bawah ya, di blok kita drag. Nah, ya, tuh kan beda ya. Untuk Dadang Ahmad kalau menggunakan rumus if or tuntas. Berbeda dengan if and karena ada nilai harian
ya tidak mencapai angka 75. Nah, gitu ya. Jadi perbedaan if or dengan if and. Lagi kalau if or itu asal salah satu syarat terpenuhi, ya. Kalau if and semua syarat harus terpenuhi, ya. Nah, sekarang untuk huruf mutu, ya. Untuk huruf mutu ini misalkan kita tentukan jika nilainya di atas 91 A, ya. Misalkan gini. Lebih besar sama dengan 91, maka dia A, ya. Lebih besar sama dengan 86, dia nilai B. Lebih besar sama dengan 75, dia nilai C. Lebih besar sama dengan 45 misalnya, dia nilai ya D. Kemudian sisanya E, ya. Berarti untuk E ini 44 ke bawah, ya, 0 sampai 44, ya. Jadi untuk nilai A ini harus di atas 91, ya, sampai dengan huruf E. Nah, setelah kita buatkan ketentuannya, kita sekarang masuk ke rumus, ya. Jadi sini kita gunakan if bercabang, ya, sama dengan if ruang buka. Nah, berarti kita menuju ke nilai total, ya. Nilai total masing-masing siswa, ya. Lebih besar sama dengan 91, maka dia huruf A. Nah, ya. Jadi if H6 lebih besar sama dengan 91, titik koma, tanda kutip A, tanda kutip titik koma lagi, ke nilai total lagi, ya, H6 lagi, sama lebih besar sama dengan 86, maka dia ya, titik koma, arahkan lagi ke nilai total, lebih besar sama dengan 75, dia nilainya C, ya. Kemudian arahkan lagi ke nilai total, lebih besar sama dengan 45, ya, dia nilainya huruf mutunya D. Nah, selain daripada A, B, C, D, maka sisanya huruf E, ya. Nah, untuk memberikan kurung tutup, ya, kita lihat ada berapa kurung tutupnya. Ya, sekali lagi, karena ini if bercabang, berarti penulisan if-nya harus diulang, ya. Tadi ada kekurangan, ya. Jadi di sini, nah di sini, ya, setelah titik koma kita tulis lagi if kurung buka. Nah, gitu, ya. Mohon maaf tadi pada kekurangan apa namanya memasukkan huruf I dan F, if gitu, ya. Nah, sama di sini juga masukkan lagi, ya. Nah, if kurung buka, ya. If A, if 91 A, if 86 B, if 75 C. Nah, ini, ya. Terus lagi if kurung buka. Nah, ini, ya. Jadi jika H6 lebih besar sama dengan 91, maka dia A. Jika H6 lebih besar 86, dia B. Jika H6 lebih besar 75, dia C. Jika H6 lebih besar 45, dia D. Sisanya E, ya. Tadi kita menulis if-nya ada berapa, ya? 4, ya. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti kita buat kurung tutupnya 4. 1, 2, 3, 4. Gitu, ya. Kalau sudah kita enter, maka huruf putihnya B, karena 90 itu, ya, masuk kategori B. Nah, ya. Coba kalau misalkan sekarang nilai UTS-nya Budi Harjo misalkan 85, maka nilai totalnya akan berubah 91,67, huruf multinya A, ya. Nah, kalau sudah ketemu, seperti biasa kita drag ke bawah. Nah, ya, simpan, posisinya di tengah-tengah. Nah, seperti ini, ya. Jadi untuk mengetahui perbandingan if or, if and, dan if bercabang, ya. Jadi huruf mutu untuk Budi Harjo A, karena nilainya 91,67.
huruf mutu untuk Cucu Cahyati, B karena 86,7. Karena di sini kita sudah menentukan untuk B ini harus di atas 86 ya. Sampai dengan 86 ke atas, dibatasi sampai 90,99 gitu ya. Nah, silakan kerjakan dari apa yang telah Pak contohkan di sini ya. Jika tidak ada pertanyaan, lanjutkan, dan jika ada yang kurang dipahami, silakan tanyakan langsung ke Bapak ya. Paham ya? Mudah-mudahan untuk materi kali ini kalian semua paham. Sekali lagi, jika ada yang kurang paham, silakan untuk boleh diskusi dengan teman, tanya ke teman yang sudah dianggap bisa, atau langsung ke Bapak. Ya, ini harus kalian pahami ya. Silakan jangan lupa di save ulang ya. Ya. Sehingga nanti hasilnya seperti ini. Tetap di filenya dasar-dasar Excel ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mempraktikkan, jangan berisik ya. Silakan sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.